sebenarnya kalau melihat dari perspektif ini, sebenarnya tesis Kiai Imad dalam konteks ini diwadahi organisasi PWI-LS. Jadi PWI-LS itu kan sebenarnya mewadahi kegelisahan para intelektual, para muslim moderat, dalam konteks ini juga diantaranya tesis Kiai Imad, itu terwadahi di PWI-LS bagaimana ini betul-betul tersosialisasi dari kerangka teoritis menjadi kerangka praktis. Jadi PWI-LS itu sebagai best practice dari sebuah kerangka teoritis dari hasil riset Kiai Imad yang memunculkan satu simpulan bahwa Mbak Alwi itu tidak bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya begitu, Mas. Lah, sebenarnya temuan Kiai Imad yang telah diwadahi di organisasi PWI-LS ini sebenarnya sebagai sebuah islah dzatil ba'id yang sebenarnya dikehendaki oleh instruksi PBNU sebenarnya, Mas. Mengapa ini dikatakan bentuk islah yang ingin disosialisasikan oleh PWI-LS? Karena sebenarnya sebelum ada tesis Kiai Imad yang diwadahi dalam bentuk organisasi PWI-LS, itu sebenarnya kan terjadi konflik yang luar biasa di negeri ini, Mas, antara Islam dan kearifan lokal berhadapan dengan ideologi transnasional atau politik transnasional yang cenderung hitam putih dalam memahami keislaman. Itu tidak hoak, itu realitas nyata, fakta. Bagaimana ketika PBNU dipimpin oleh Kiai Said Akil Sirot memunculkan tentang tema Islam Nusantara, itu penentangnya itu masih terdaftar dalam memori masyarakat Indonesia, Mas. Siapa-siapa yang menentang munculnya tema Islam Nusantara yang dikeluarkan oleh PBNU itu orangnya masih banyak yang hidup itu yang menentang itu. Dan mereka bahkan sampai mengungkapkan perkataan-perkataan yang luar biasa yang saya tidak bisa mengulang. Bagaimana ketika istana dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi mengundang seorang qori yang qori di situ menggunakan lagam Jawa, bagaimana yang melakukan tafarruq itu, melakukan perpecahan itu, mencaci-caci, mengiblis-ibliskan fenomena yang sebenarnya masih dalam kerangka prinsip-prinsip keislaman, masih dalam kerangka prinsip-prinsip keutamaan dan betul-betul tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Tetapi bagaimana kelompok yang melakukan tafarruq ini? Nah, inilah kelompok tafarruq yang sejati sebenarnya. Maka kemudian di tengah tema Islam Nusantara itu muncul moderasi beragama, dialog moderasi beragama yang sengaja dijadikan program penting oleh pemerintah di era Presiden Jokowi agar masyarakat, dunia akademik tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan ideologi transnasional atau politik transnasional ini. Dan dialog-dialog moderasi beragama itu menjadi marak yang luar biasa. Tetapi itu belum bisa memberikan solusi. Tetap saja setiap pemilu berlangsung, baik terkait dengan pemilihan presiden maupun gubernur, katakan begitu, tetap saja kelompok-kelompok tafarruq ini muncul luar biasa. Dialog moderasi beragama belum bisa menjawab. Lah, muncullah tesis Kiai Imad yang kemudian diwadahi oleh PWI-LS, kemudian suasana tafarruq yang dimunculkan oleh kelompok sebelah itu menjadi berkurang. Sampai sekarang ini mereka nampak duduk manis. Kelompok-kelompok yang dulu melakukan tafarruq sekarang ini duduk manis. Dan ternyata dialog moderasi beragama itu belum bisa menjawab kelompok yang melakukan tafarruq ini. Tetapi begitu ada tesis Kiai Imad yang diwadahi oleh PWI-LS, komunitas yang melakukan tafarruq ini menjadi redam. Dan sekarang tidak nampak secara publik. Bahkan cenderung banyak pengikut-pengikut kelompok tafarruq yang sekarang ini malah masuk di PWI-LS. Jadi sebenarnya PWI-LS itu mewadahi tesis Kiai Imad dan mewadahi para akademisi yang sadar terhadap sebuah fenomena yang memang harus segera dijawab. Kalau tidak akan bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan Indonesia ini akan terus gaduh. Alhamdulillah pemilu kemarin tidak begitu gaduh, Mas. Mereka terasa munculnya tesis Kiai Imad itu sangat
mengingatkan secara akademik dan sangat mengena karena langsung disambut oleh masyarakat Nusantara. Itulah mengapa dengan adanya PWLS itu banyak yang terlibat di PWLS, sekaligus dengan adanya tesis itu membuka satu kesadaran pentingnya meluruskan sejarah, Mas. Pentingnya meluruskan sejarah, pentingnya menjaga makam-makam yang pada dibelokkan dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari perspektif yang pertama dari instruksi PBNU itu sebenarnya mengapresiasi tesis Kiai Imad yang diwadahi PWLS karena ini sebagai sebuah jawaban atau counter wacana menjawab wacana-wacana tafaruk yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok sebelumnya yang selalu bikin gaduh setiap pemilu di negeri ini, Mas. Nah, ini kalau saya lihat dari perspektif ini, maka tidak salah ketika respon Kiai Imad di sosial media itu menyambut positif terhadap instruksi PBNU, Mas. Bukan malah seolah-olah sebagai objek yang menjadi korban instruksi itu, bukan. Justru Kiai Imad malah menyambut positif. Sambutan Kiai Imad secara positif dan beberapa pengurus elit PWLS itu saya pahami betul karena memang instruksi PBNU jika dipahami dari perspektif pertama yang saya sampaikan ini itu positif dengan kehadiran PWLS sebagai sebuah islah dari tafaruk itu tadi. Dan kalau saya tafsirkan pertanyaannya mengapa di poin 4 atau poin berapa itu instruksi PBNU menyebut langsung dengan istilah PWLS untuk tidak terlibat, itu sebenarnya juga positif. Itu sebenarnya iltifat an huduri dhihni dalam konteks balaghah, Mas. Artinya apa? Sebenarnya kan kalau saya pahami dari instruksi yang menyebut istilah PWLS langsung itu sebenarnya ingin menggebuk mereka yang berlawanan dengan PWLS dengan menyebut PWLS. Tapi bukan PWLS PWLS bukan sebagai sasaran dari instruksi itu. Tapi sasarannya adalah mereka-mereka yang bertentangan dengan PWLS yang notabene telah membuat tafarruq sehingga membuat gaduh setiap ada pemilu, membuat gaduh sampai pentingnya melakukan dialog moderasi beragama yang semuanya itu belum bisa diselesaikan. Dengan adanya tesis Kiai Imad yang diwadahi PWLS itu bisa menjadi satu jawaban penting. Memang seolah-olah bahasa dari instruksi PBNU itu seolah-olah melemahkan PWLS, tapi sebenarnya itu sebuah isyarat yang cerdas menurut saya. Tinggal persoalannya adalah bisa nggak kita memahami isyarat PBNU itu dengan pemahaman yang cerdas. Ibarat al-alim yakfi bil isyarah, al-jahil la yakfi bil isyarah illa bil hijarah. Jadi kalau orang itu alim, paham, instruksi PBNU itu sebenarnya sebuah instruksi yang positif, menguatkan gerakan PWLS yang mewadahi tesis Kiai Imad dan mewadahi pikiran-pikiran kritis tentang fenomena glorifikasi yang tidak pernah disentuh oleh gerakan-gerakan kritis di lingkungan NU sebelumnya. Betul-betul menjawab hegemoni yang membahayakan dalam konteks kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Jadi ini perspektif pertama, Mas. Jadi instruksi PBNU itu dari perspektif pertama ini menurut saya positif. Nah, kemudian dari perspektif kedua itu memang seolah-olah kalau dipahami secara awam itu seolah-olah PBNU keras terhadap PWLS sehingga memunculkan respon dari banyak kalangan sosial media, bahkan Dr. Ribut sendiri mensinyalir pentingnya PBNU itu adalah Nahdlatul Ulama itu bukanlah Naumul Ulama. Itu kan luar biasa respon Dr. Ribut untuk membangunkan para ulama agar jangan tidur itu, Mas. Dan terkait dengan respon Kiai Asep seperti yang saya katakan tadi, sebuah kepedulian dan rasa tanggung jawab Kiai Asep terhadap Nahdlatul Ulama. Dari respon Kiai Asep itu ada beberapa catatan saya, Mas. Kiai Asep betul-betul memahami arti pentingnya dialog ilmiah sebenarnya, sehingga menghendaki bagaimana PBNU itu mempertemukan Kiai Abbas, Kiai Imad, mempertemukan dengan pihak Robitoh yang beliau sebut dengan istilah Habib Taufik itu, bagaimana bisa didialogkan dalam koridor ilmiah, bukan dialog dalam koridor debat
tanpa basis keilmuan. Ada hal-hal penting yang dibalik teks apa yang dikatakan oleh Kiai Asep dari hasil pembacaan saya secara hermeneutik. Yang pertama adalah ekspresi kebenaran. Kiai Asep memahami betul bahwa tesis Kiai Imad itu merupakan ekspresi keberanian intelektual yang belum pernah dilakukan di tengah budaya glorifikasi keturunan. Dan istilah ini saya ambil dari istilah Mas Yusuf di tulisannya Mas Yusuf itu menurut saya itu realistik itu. Tidak pernah dilakukan oleh gerakan kritis manapun dari aktivis NU. Saya dulu waktu masih muda itu pernah ketemu gerakan liberal NU, gerakan progresif NU, sosok-sosok yang pernah saya baca pada saat saya masih S1 sekarang tidak muncul semuanya, Mas. Tapi justru di tengah konteks glorifikasi yang sangat hegemonik ini, justru yang munculnya justru dari sosok kiai dari pesantren, dari desa, yaitu Kiai Imad. Ini luar biasa. Dan Kiai Asep memahami betul ini sebagai fenomena ilmiah yang harus didialogkan secara ilmiah. Kemudian yang kedua, Kiai Asep memahami semangat kajian Islam Nusantara yang lebih rasional dan historis. Yang ini sebenarnya masuk dalam program fikih peradaban sebenarnya, yang harus ditindaklanjuti sebenarnya. Kemudian ada respon penting dari tesis Kiai Imad dengan meminjam istilah Mas Yusuf. Memang di tengah diskursus nasab ini itu ada kekhawatiran kelompok Ba'alwi masih didominasi rasa takut kehilangan monopoli atau makna atau simbol atau klaim kesucian yang selama ini tidak tersentuh oleh kritik. Ini minjam bahasa Mas Yusuf ini saya. Mohon maaf Mas Yusuf. Mohon diizinkan. Saya kira catatan terakhir saya Mas Yusuf. Catatan terakhir saya senang sekali membaca tulisan Mas Yusuf terkait dengan bagaimana Mas Yusuf memakai kacamata Emile Foucault tentang kalau saya tarik dalam diskusi tesis Kiai Imad itu sebenarnya bukan sekedar debat silsilah, tetapi persoalan rezim of truth, kebenaran dalam masyarakat yang tidak berdiri sendiri sebagai fakta objektif, melainkan dibentuk, diproduksi, dipelihara oleh relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga nasab menjadi instrumen hegemonik atas nama agama, kalau bahasa istilah saya melanjutkan istilah Mas Yusuf itu tadi. Dan ini betul-betul disadari oleh Kiai Sepuh kita, Kiai Asep, sehingga Kiai Asep betul-betul merespon pentingnya Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memperhatikan 3 hal sebagai penutup, yaitu arti pentingnya literasi, arti pentingnya filtrasi, arti pentingnya analisis dari seluruh kajian itu, sehingga tidak mengeluarkan instruksi tanpa isi, ibarat pepesan itu pepesan kosong yang tidak bisa diaktualisasikan dalam konteks resolusi atau islah. Namanya islah itu berbeda dengan respon. Dan Kiai Asep pengen ada resolusi, ada islah, bukan sekedar reaksi. Dan dari situlah akan muncul solusi yang luar biasa yang mencerdaskan sesuai dengan visi peradaban Nahdlatul Ulama. Demikian Mas Yusuf, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa Ki Ubed. 30 menit kita berbincang. Ya, menarik memang. Saya kira semua orang sudah banyak itu membaca tentang kajian Ki Imad. Saya sendiri tertarik kemudian membelinya ini. Saya walaupun sering podcast dengan Ki Imad, tetapi saya tidak minta bukunya. Tetapi saya membeli itu waktu itu. Saya telaah. Jadi ketika saya telaah kajian Ki Imad ini memang bukan sekedar menentang silsilah. Jadi saya lihat di sini, ia sedang mengusik landscape kekuasaan simbolik. Jadi kekuasaan simbolik yang telah berabad-abad mapan ini, kemudian Kiai Imad itu mengusiknya. Dan Kiai Imad memaksa kita bertanya ulang, apakah yang disebut keturunan Nabi khususnya dari Ba'alawi itu sebuah fakta sejarah yang bisa diverifikasi, atau narasi sosial yang telah menjadi dogma atau terus-menerus diulang oleh mereka yang diuntungkan. Ini kan persoalannya kan di sini ketika
orang meyakini bahwa teori sosial ini atau relasi kuasa Michel Foucault ini kan, bagaimana relasi kuasa itu kan dibentuk oleh namanya persetujuan sosial atau secara kultural. Ketika kultural mengakui bahwa nasab Alawi adalah suci, kemudian juga nasab yang mempunyai privilege gitu kan ya di masyarakat. Kemudian Ki Imad datang, disinilah persoalannya. Jadi ketika datang, maka kritik terhadap regime of truth ini tidak pernah diterima dengan ramah. Ini dimanapun teori ini terjadi, dia selalu dianggap mengancam ketertiban. Padahal sesungguhnya Ki Imad ini sedang memperjuangkan haknya untuk bertanya, menggugat, dan mengusulkan narasi yang sudah dianggap final, yaitu tentang nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Ini persoalannya di sini. Dan ketika PBNU memberikan sebuah instruksi surat seperti itu, mestinya sebelum-sebelumnya saya memang mengkritik di situ, dibukalah ruang. Ada bahsu masail, ya, forum terhormat itu. Ketika ada forum bahsu masail, saya kira tidak akan terjadi itu yang namanya sebuah perlawanan kultural yang disebut adanya PWILS. Karena PWILS, saya belum mewawancara dengan Kiai Abbas bagaimana PWILS dibentuk. PWILS itu adalah menurut saya sebuah organisasi yang hadir dari keresahan. Jadi keresahan di mana induk sebuah organisasi besarnya, Nahdlatul Ulama, tidak mengakomodir kritikus-kritikus seperti Kiai Imad, kemudian Gus Abbas dalam hal ide untuk mendekonstruksi kajian Kiai Imad ini terhadap nasab Alawi. Ini teori ini pasti itu. Ketika kita membenturkan sebuah tembok yang kokoh, nah itu disebut kadang-kadang orang ini sedang apa ini? Orang gila ini kan ya, tanda kutip itu kan ya, berani menantang sebuah tembok besar yang kokoh ini. Nah, ini menjadi persoalan kenapa kajian nasab ini, polemik nasab ini tidak selesai sampai 3 tahun. Terlebih munculnya PWILS yang kemudian merangsek ke cabang-cabang, ke kabupaten-kabupaten untuk membuat sebuah organisasi yang solid. Dan banyak pertanyaan, dari mana dananya PWILS? Apakah ada ada kepentingan politik di belakangnya dan siapa yang bermain di belakangnya? Ini wajar menurut saya pertanyaan tersebut. Dan nanti akan kita jawab. Apakah memang ada di belakangnya aktor intelektual di PWILS dan seperti apa motif politiknya? Nah, ini akan menarik lagi. Baik, saya langsung ke Dr. Ribut Nuruda. Ini lama sekali saya tidak berjumpa. Ini di Sudan atau di mana nih? Ya, ini di Sudan. Masih siang di sini. Ya. Masih siang ya. Baik, kita fokus saja sebagai catatan bahwa saya sudah mentasbihkan bahwa channel live di Pada Suka TV itu tidak ada framing, kemudian kata-kata yang kotor gitu kan ya. Kita kajian saja gitu kan. Karena apa? Disinilah ruangnya. Ketika ruang perdebatan nasab tidak ada yang mengakomodir, ditendang tanda kutip di kampus, termasuk di kampus saya itu di IAIN Wali Songo, saya berapi-api itu mau datang. Ternyata itu juga ditendang. Tidak ada ruang untuk mengkajinya. Maka Pada Suka TV memberi ruang yang sepenuh-penuhnya. Silakan, Dr. Ribut. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalawati wa taslimati ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah menyimak tadi paparan relasi kuasanya dari Pak Yusuf ya, dan juga perspektif yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah, saya di sini hanya melengkapi saja dan juga ingin berusaha untuk menyampaikan seadil-adilnya tentang persoalan masalah polemik nasab ini, yang sampai-sampai mengundang Al-Mukarram Profesor Kiai Asep untuk berkomentar, dan nampaknya beliau ada di Mekah waktu itu ya. Masih menggunakan ya, masih menggunakan baju ikhram. Ya, itu Masya Allah. Di tanah suci beliau itu berkomentar masalah nasab itu
betul apa kata Kiai Ubaidillah, kalau nggak penting nggak mungkin beliau berkomentar itu. Di saat-saat yang tenang, khusyuk, beliau menyempatkan untuk berkomentar. Itu artinya ada sesuatu yang penting. Termasuk juga kalau meminjam perspektifnya Kiai Ubaidillah, adanya instruksi PBNU itu berarti PBNU memperhitungkan ya bahwa PWI itu penting. Ya, PWI itu penting. Ya. Dan PWI juga di situ dijadikan sebagai sebagai cover juga ketika PBNU juga menyebut agar jangan bergabung pada organ yang berseberangan dengannya, dengan PWI. Ya, entah itu Robito Alawiyah, entah itu Daimi, entah itu ya FPI dan lain-lain. Itu luar biasa. Yang tersurat itu PWI, yang tersirat ya yang berhadapan dengan PWI. Walaupun ada sedikit yang mungkin ini lagi-lagi masih belum bisa dikatakan sebagai pernyataan kolektif pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya PB itu perjuangan besar ya. Itu ketika masih melihat sedikit sebelah mata kepada PWI. Ya ini yang kemudian perlunya otokritik bagi ya pengurus NU sendiri. Karena di PBNU kan juga ada Gus Ulil ya yang dulu punya semangat untuk menyegarkan kembali pemikiran Islam yang sekarang menemukan momentumnya sebenarnya. Pemikiran Islam tradisionalis Nahdlatul Ulama. PWI juga representasi dari Islam tradisionalis. Nahdlatul Ulama juga representasi dari Islam tradisionalis. Dan adanya polemik nasab ini momentum untuk menyegarkan kembali pemikiran Islam. Ya, tapi kemudian ya banyak kesibukan yang lain, entah kesibukan ya persoalan kemaslahatan ya yang sudah dibentuk waktu kampanye dulu. Ya waktu pemilu dulu kan ya kemaslahatan itu bagian yang tidak bisa dianggap remeh di Nahdlatul Ulama ya karena umatnya yang begitu banyak. Tetapi walaupun kemaslahatan itu hal yang penting ya, entah melalui proyek-proyek sosial, ekonomi, tambang dan sebagainya, ya itu semuanya penting lah di ranah masing-masing. Tapi persoalan masalah riayatul ilmi itu luar biasa. Ini hal yang tidak boleh diabaikan, disepelekan. Jadi polemik nasab ini adalah momentum untuk membuktikan bagaimana peran besar Nahdlatul Ulama di dalam riayatul ilmi, di dalam menjaga tradisi keilmuan. Ya kalau riayatul ummah oke lah. Ya sudah ada jalur koordinasi hingga ke akar rumput lah sampai ke ranting-ranting. Tetapi kalau untuk riayatul ilmi ini ya harus memanfaatkan SDM Nahdlatul Ulama yang belum tertata itu, yang belum pernah diajak untuk ngobrol, ya. Nah itu kalau diajak ngobrol itu insya Allah, walaupun ya nggak ada kata terlambat dalam masalah ini. Misalkan sebelum mempertemukan dua pihak ya, misalnya dari yang pro Kiai Imad maupun yang satunya di PBNU, ya tokoh-tokoh NU, pemikir, ilmuwan, saintis itu diajak bahas bareng, ini insya Allah nanti ada solusinya. Dan kalau berani mengkaji secara ilmiah, itu kelak nanti akan jadi legasi bagi generasi NU mendatang. Bukan kita memikirkan sekarang. Kalau menyikapi dengan politik ya, seperti menggunakan instruksi jangan bergabung dengan PWI atau misalnya sibuklah dengan urusan organisasi di lini masing-masing, jangan urusi organisasi orang misalnya dan lain-lain. Ya itu ya wajar-wajar saja lah. Itu wajar-wajar saja karena memang PWI nggak punya garis organisasi dengan PBNU. Tetapi
sebagai apa momentum ini adalah saatnya ya, misalnya LBM ya itu bekerja sama dengan Jatman dan juga Les Bumi menjalankan tugas masing-masing untuk memverifikasi benar nggak kepalsuan makam itu. Les Bumi juga begitu, dulu Pak Agus Sunyoto itu luar biasa, punya anak berupa buku. Ya, buku kan juga termasuk anak itu, yang nanti kalau itu manfaat memberi syafaat bagi penulisnya. Atlas Wali Songo itu kan luar biasa. Beliau itu progresif, berani mengatakan Maulana Malik Ibrahim itu bukan bagian Wali Songo, tapi pra Wali Songo. Diganti namanya satu Sesi Jenar. Nah itu kan kontroversi zaman waktu itu. Ya mungkin sampai sekarang baru bisa dipahami, ya, dalam konsep Islam Nusantara itu. Nah sekarang ilmuwan-ilmuwan seperti Pak Agus Sunyoto di mana letaknya? Apakah di PBNU berani menulis masalah nasab itu? Kan itu juga ilmu. Ya kalau ijtihad, kalaupun salah pun dapat pahala, kan begitu. Di dalam ijtihad intelektual Islam tradisionalis. Nah ini saya berusaha untuk bagaimana supaya ini ada yang menganggap penting. Kalau tidak, yang perlu diwaspadai itu ya, ketika orang-orang NU terutama dari generasi muda itu sudah banyak yang sudah ngerti duduk persoalan nasab ini, yang sudah tercerahkan. Ya bisa dikatakan ya mereka tidak hanya butuh persoalan normatif saja, karena masyarakat udah terbuka dengan budaya-budaya asing melalui medsos itu. Jadi penyeragaman masalah amaliyah okelah itu karena kita Islam tradisionalis. Penyeragaman masalah keilmuan pemikiran okelah, tapi di tingkat tertentu secara fardu kifayah kalangan elit itu harus ada yang menghidupkan ya tidak hanya turos fikih, tapi juga turos persoalan nasab juga, turos persoalan sunnah, walaupun nggak ada jam'iyatul mufassirin wal muhaddisin, adanya jam'iyatul qurra wal hufaz nggak ada masalah. Tetapi bukan berarti PBNU sebagai representasi institusi yang ya dalam tanda kutip paling berilmu di Indonesia, berilmu secara Islam ya karena paling pinter lah pasal membaca kitab kuning itu ya cobalah kalau misalnya istilahnya kaderisasi masalah sunnah hadis itu dengan produk-produk dari IPB itu ya. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh, jebolan-jebolan yang belajar sunnah di sana bagaimana? Kalau ditanya polanya bagaimana? Ya polanya pola Saudi. Saudi pola hadisnya bagaimana? Pola hadisnya adalah ya Wahabi. Lagi-lagi do'afahu Albani, sohahu Albani. Polanya begitu. Lah kemudian ini tanpa mengurangi rasa hormat misalnya dari tokoh PBNU ya, beliau mengatakan ya hati-hati jangan ikut polemik nasab, itu pola Wahabi, dan ada kata-kata pola Wahabi. Lah apakah benar orang-orang yang membahas nasab Alawi ini Wahabi? Kan ya, kenyataannya bukan. Kayak Imad bukan, kayak Gus Abbas bukan, dan itu kan orang-orang NU semua, orang-orang Islam tradisionalis semua. Berarti butuh ruang baru untuk diskursus keilmuan turos yang betul-betul segar. Tidak hanya fikih oriented, tetapi juga persoalan genealogi. Entah itu genealogi manuskrip, maktutot, entah itu genealogi bahasa fikih lugha, entah itu genealogi sanad, hadis, dan yang paling penting termasuk nasab. Dan itu tidak ada salahnya. Karena kata Imam Ghazali itu ilmu itu satu sama lain saling terkait, ya. Hubungan juz'i sama kulli. Persoalannya apakah jauh apa dekat. Nah sekarang NU sudah punya kampus banyak kok, UNU, STAINU, STITNU, kampus-kampus NU itu sudah banyak. Ditambah lagi UIN itu juga ulama-ulamanya, ilmuwan-ilmuwannya juga banyak yang NU. Nah ini persoalan kembali lagi pentingnya masalah otokritik agar masalah riayatul ilmi itu penting dijaga ya, syukur-syukur bisa punya legasi keilmuan. Nahdlatul Ulama. Ya bukan pekerjaannya BRIN. BRIN itu kan ngurusi ilmu karena ada
anggarannya. Kalau NU kan, ya itu kan ilmu kan diskusi, menghidupkan bahasa masail dalam lingkup yang lebih luas, ya, tidak hanya fikih dengan koridor tertentu saja. Nah, dari sini saya ngambil saya terinspirasi juga dari yang disampaikan oleh ya Kiai Ubaidillah, bedanya framing dengan hujah ilmiah itu ya. Beliau kan suka sering ngisi kuliah gratisan itu di YouTube ya, walaupun nggak kuliah usuluddin, itu anak-anak NU kalau nyimak beliau kan dapat ilmu gitu ya, daripada susah-susah kuliah ya. Anak-anak NU yang lulusan pondok-pondok salaf ikut kuliahnya Kiai Ubaidillah gitu. Nah ini begini masalah framing ini. Ada 3 yang sering jadikan framing yang sebenarnya kurang adil untuk, ya tidak adil lah kalau itu dialamatkan kepada PWI. Apalagi jelas-jelas nomenklaturnya Wali Songo. Ya kalau PWI ada penunggang gelapnya, ditunggangi Wahabi kayak ditunggangi Khilafah, HTI, itu kan syai'un akhar, itu persoalan lain. Karena setiap gerakan sosial ya ada penunggang gelapnya, itu wajar sekali. Ya termasuk bakul-bakul YouTube itu kan barangkali bukan NU, itu bukan persoalan di sini. Di sini membahas kalau dialamatkan PWI itu tidak adil. Apa yang pertama itu? Membuat framing misalnya ini persoalan rasis. Ba'alawi persoalan kesukuan. Padahal ini persoalan nubuwah, kenabian. Persoalan kenabian, nasab maupun sanad ketika nisbatnya sama-sama kepada Nabi Muhammad, itu ya persoalan kenabian. Ya, karena masalah sanad dalam ilmu itu seperti nasab dalam tubuh. Itu jadi persoalan kenabian, bukan persoalan ini suku Yaman dan bukan ini framing. Jadi bias, mana itu kesukuan, mana soal kenabian. Ya kalau Ba'alawi misalnya tidak menyangkut Nabi, nggak ada masalah. Mau ngaku suku penemu sumber minyak di Emirat, nggak ada masalah. Ya,